Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Vita Anggraini dengan NIM 240901502022. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan penggunaan Excel untuk membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca. Mari kita simak video berikut. Baik, sekarang kita akan mengerjakan soal pada halaman 90, seri A, yaitu Karina merupakan seorang arsitek yang membuka kantor modern arsitek pada tanggal 1 Januari 2004. Selama bulan berjalan, Modern Art telah menyelesaikan transaksi-transaksi berikut. Pertama-tama kita menulis nama perusahaan Karina di sini, dan di bagian titik-titik ini kita tulisan jurnal umum. Kita tulis kemudian di bagian hal yang sebelah sini kita tuliskan JU01 yang artinya jurnal umum 1. Kemudian pada tanggal kita tulis 2004. Sebelumnya kita tulis 2004 Y4. Terus di bagian bawahnya Januari. Sebelum itu kita harus kasih ke tengah, karena jika kita langsung nih, dia akan berada di pinggir kiri, alias rata kiri. Jadi kita akan kasih rata tengah yang sebelah ini. Ini rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Jadi kita akan memilih rata tengah. Kemudian tulis Januari. Nah, di bagian sini biasanya kita tulis tanggal, namun karena pada soal tersebut tidak ada tanggalnya, hanya ada A, B, C, dan seterusnya, jadi kita tulis A, B, C saja. Terus Karina membuka rekening bank atas nama Modern Art senilai 50 juta rupiah. Ini berarti kas pada debit senilai 50 juta rupiah, kemudian modal Karina senilai 50 juta rupiah pada kredit. Nah, yang pertama kita tulis itu adalah debit. Setelah debit baru kredit, lalu kita tuliskan keterangan transaksi tersebut. Kita tulis di sini kas, kemudian di bawahnya sini modal Karina. Alias bisa juga ditulis modal saja, modal. Namun kita harus bagian debit dan kredit ini tidak boleh sejajar. Jadi bagian kredit harus sedikit masuk ke dalam seperti ini. Masukkan, tuliskan modal. Namun jika kita mengetik spasi terlalu banyak, itu akan memakan waktu. Jadi kita bisa membuat kolom baru. Kita bisa buat kolom baru di bagian sini. Cuma kita blok dulu ini yang ingin kita bikin itu di bagian kita blok dulu sampai bawah sini. Kita bisa langsung blok dari D ini ke atas, cuman dia akan membuat tabel juga di bagian sini, di atas sini, dan sampai ke bawah sini. Jadi kita bikin tabel, kita blok saja bagian ini ke insert. Kita buka, kita tindis ini insert sheet columns, dan jadilah tabel. Karena sini ada garisnya di sebelah sini, kita bisa ini kita hilangkan garis yang di sebelah kanan dengan cara di sini yang bagian ini ada gambar kotak ini, lalu ke bawah, paling bawah yang panah ini, lalu more border di bawah, kita bisa hapus yang sebelah sini. Lalu
Sudah deh. Jadi bagian sini sudah hilang garisnya ya. Nah, sekarang kita tulis di sini. Nah, karena di sini terlihat dia rata tengah. Sebelum itu kita blok, lalu kita ubah ke rata kiri. Tulis deh. Jelas. Kemudian di sini modal. Kas di debit senilai 50 juta rupiah. Kita bisa tulis 50 juta rupiah. Nah, jika kita menulis manual seperti ini, akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi, kita bisa pergi di bagian sini. Ini yang bentuk S dolar ini. Kita ubah ke more accounting formats. Kita pergi ke more accounting format. Lalu yang decimal place ini kita turunkan menjadi 0. Nah, untuk simbol kita ubah menjadi rupiah Indonesia. Ini rupiah Indonesia. Lalu kita pencet. Nah, kita tinggal memasukkan nominalnya 50 juta rupiah. Kemudian enter dan jadilah secara otomatis. Begitu pula di bagian kredit, kita pencet dulu yang H ini agar terblok sampai bawah. Kemudian seperti tadi kita ke singular, more accounting, decimal placesnya diturunkan menjadi 0, kemudian kita cari simbol rupiah. Rupiah Indonesia. Lalu kita masukkan nominalnya juga yang di kredit 50 juta rupiah. Enter. Setelah itu kita tuliskan keterangan dari transaksi tersebut, yaitu Karina membuka rekening bank. Nah, sekarang bagian A sudah selesai, kita berpindah kepada bagian B. Kita harus menyisakan satu kolom begini ya guys. Kita langkahi satu kolom untuk menulis bagian B. B. Membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Januari senilai 3 juta rupiah. Yaitu beban sewa pada debit dan kas pada kredit. Beban sewa. Bagian bawah, bagian kredit itu. Beban sewa senilai 3 juta rupiah. Ternyata tidak terlalu semua ya guys. Indonesia. Oke deh. Lihat sini juga. Dan di kredit, kas pada kredit senilai 3 juta rupiah. Kurang nolnya guys. Kita tulis keterangannya. Membayar sewa untuk bulan Januari. Kita langkahi lagi, lalu tulis C. Membeli kendaraan operasional seharga 30 juta rupiah dengan membayar tunai 7.500.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Wesel bayar itu kredit. Jadi untuk setengahnya itu dia kredit 7.500.000 tunai dan 22.500 juta kredit. Kita tulis di sini kendaraan, terus sini kas dan sel bayar. Kendaraan pada debit senilai 30 juta rupiah. Kemudian kas pada kredit senilai 7.500.000.
Kemudian Wesel bayar sisa dari 7.500.000 yaitu 22.500.000. Kemudian kita tuliskan keterangannya membayar kendaraan secara tunai dan kredit. Kemudian untuk bagian D dan seterusnya akan saya percepat saja videonya karena kan sistemnya atau cara kerjanya juga sama seperti A, B, dan C. Nah, untuk di bagian sini karena kolomnya kurang, kita bisa menambahkannya dengan ke insert lalu ke insert sheet box. Ya, seperti itu. Kita bisa menambahkannya melalui itu. Setelah itu, mari kita rapikan kolom yang tersisa ini menggunakan delete sheet box. Sekarang kita jumlahkan semua ini dengan cara kita ketik sama dengan lalu sum yang paling atas itu kita ketik 2 kali, lalu kita blok dari atas angka yang pertama itu sampai ke bawah, lalu klik enter untuk menjumlahkannya. Sama seperti tadi, di bagian kredit juga kita 2 kali sum yang paling atas, setelah itu diblok lagi dari paling atas sampai bawah, lalu tekan enter. Nah, sekarang hasil akhirnya sudah balance. Sekarang kita masuk ke dalam buku besar, di mana di buku besar ini kita mengelompokkannya sesuai dengan akun yang ada pada jurnal umum. Pertama-tama di bagian sini kita tulis kas, karena kita akan membuat akun kas terlebih dahulu. Lalu sama seperti di jurnal umum, di bagian situ kita tulis tahunnya, kemudian bulannya. Di sini kita akan menuliskan nomor akun. Nomor akun biasanya sudah ada di soal, namun karena di soal ini tidak ada, maka saya akan membuat nomor akun sendiri. Sekarang kita akan memindahkan keterangan yang melibatkan kas pada transaksi Karina. Lalu kita lihat pada transaksi tersebut, kas tersebut masuk debit atau kredit. Jika masuk di debit, kita akan memindahkan nominalnya ke debit, dan jika di kredit, kita akan pindahkan ke kredit. Nah, daripada kita memindahkannya dengan cara mengetiknya satu-satu seperti ini, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita pindah ke jurnal umum. Klik nominal yang akan kita pindahkan, lalu enter. Untuk transaksi selanjutnya akan saya percepat. Setelah selesai, kita akan menjumlahkannya di bagian debit. Kenapa di debit? Karena transaksi pertama terdapat pada debit dan begitu pula sebaliknya. Untuk menghitungnya secara otomatis, kalian bisa mengikuti rumus berikut ini.
Untuk akun selanjutnya, saya akan mempercepatnya karena cara atau rumus yang digunakan sama saja seperti cara membuat buku besar pada akun kas. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir, yaitu neraca. Di bagian neraca ini kita hanya perlu memasukkan nilai akhir atau jumlah akhir dari masing-masing akun yang ada pada buku besar. Caranya kita tinggal menuliskan akun-akun yang ada pada buku besar, kemudian tulis jumlah akhir pada akun tersebut, seperti kas yang jumlah akhirnya berada pada debit. Copy menggunakan rumus yang tadi. Sekarang kita akan menjumlahkan semuanya menggunakan rumus berikut ini. Sudah selesai deh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.